Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini kita menggunakan dada ayam ya, sekitar kurang lebih 500 gram. Ini dada ayamnya udah kita filet dan udah kita cuci bersih, jadi potongannya itu kita filet membentuk persegi panjang ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan atau mencampurkan 2 butir telur ayam. Nah, kita gunakan kuning dan juga putihnya. Oke, selanjutnya di sini saya menambahkan 1 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung. Nah, kita taburkan di atasnya. Kemudian saya gunakan kecap manis. Di sini untuk kecap manis bebas ya, mereknya apa aja. Saya menambahkan sebanyak kurang lebih 2 sendok makan ya, teman-teman. Oke, kemudian tidak lupa saya juga menggunakan saus tiram atau saus kerang ya. Nah, sama di sini saya juga menambahkan kurang lebih sebanyak 2 sendok makan. Kemudian untuk cita rasa asinnya saya menambahkan kecap asin. Nah, kalau nggak punya juga bisa menggantikannya dengan garam ya. Di sini kita menggunakan untuk kecap asinnya nggak usah terlalu banyak. Cukup kita tambahkan sebanyak kurang lebih 1 sendok makan aja. Dan yang terakhir di sini saya menambahkan kaldu sapi. Nah, ini sebanyak kurang lebih setengah sendok makan kita tambahkan. Boleh juga pakai kaldu ayam. Dan juga ini saya tambahkan saus cabai dan saus tomat 1 sendok makan. Nah, ini untuk bumbu perendam atau bumbu marinasinya udah lengkap, tinggal satukan. Kalau misalnya susah menggunakan sendok, teman-teman bisa menggunakan tangan. Nah, ini kita aduk ya, kita ratakan. Ini udah enak banget, gurih untuk bumbu marinasi atau bumbu perendamnya. Pastikan semua bahan tercampur rata, terutama bagian telurnya dan juga bagian tepungnya. Pastikan tidak ada bagian tepung yang menggerindil ya teman-teman. Nah, jika udah seperti ini akan kita diamkan marinasi kurang lebih 5-10 menit. Nah, sambil menunggu bumbu marinasinya meresap ke ayam, kita akan bikin bumbunya. Pertama-tama saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini kita iris tipis, lebar, kemudian kita balas memotongnya. Nah, jadi untuk bawang putihnya ini kita potong kecil-kecil ya, atau kita cincang seperti kita akan membuat minyak bawang putih goreng. Oke, ini saya selesaikan. Nah, ini udah selesai untuk bawang putihnya 5 siung. Kemudian di sini saya menggunakan jahe sekitar setengah ibu jari. Nah, ini sama, kita iris-iris tipis dulu. Kemudian kita potong atau kita cincang seperti kita memotong bawang putih ya teman-teman. Jadi fungsi jahe ini untuk mengharumkan dan menghilangkan bau amis dari daging ayam. Kemudian di sini saya juga menggunakan bawang bombay sebanyak 1 buah. Nah, ini kita belah dulu menjadi 2, kemudian kita belah lagi menjadi 4. Nah, seperti ini barulah kemudian kita potong agak tipis-tipis ya. Nah, setelah kita potong bawang bombaynya, jangan lupa ini dipisahin karena biasa bawang bombay itu saling menempel ya teman-teman. Nah, agar nanti ketika kita masak dia itu udah enak, nggak perlu lagi kita lepas-lepasin satu persatu. Kemudian di sini saya juga menggunakan cabai merah besar. Nah, di sini 5 buah kita potong secara memanjang, kemudian kita belah seperti ini. Jadi nanti dapatnya tuh panjang-panjang ya untuk bentuk dari cabai merah besarnya ini. Jadi nanti dia menyerupai seperti potongan ayam. Karena ayam juga kita potong memanjang ya, kotak memanjang. Oke, ini untuk bawang merahnya kita selesaikan memotongnya. Ini nggak pedas, nggak terlalu pedas. Kalau mau pedas bisa menggunakan cabai rawit ya teman-teman. Kemudian tidak lupa saya juga menggunakan cabai hijau besar. Nah, untuk potongannya juga sama, kita seperti memotong cabai merah besar tadi. Oke, ini untuk bumbunya udah selesai. Sekarang kita akan mulai memasak. Pertama-tama saya gunakan sekitar 3 sendok makan mentega atau margarin. Ini boleh pakai merek apa aja. Kemudian kita lelehkan dulu margarinnya sampai panas. Barulah setelah itu saya masukkan tadi potongan jahe dan juga potongan bawang putih. Jadi aromanya nanti harum banget ya teman-teman, aroma jahe dan juga aroma bawang putihnya. Nah, ini kita tumis dulu sampai mengeluarkan aroma yang sangat harum dan mulai layu untuk bawang putih dan jahenya. Kemudian jika udah seperti ini, udah harum banget, barulah kita masukkan tadi ayam yang udah kita marinasi kurang lebih 10 menit. Nah, ini kita masak sebentar. Pastikan semua ayamnya terkena dengan bumbu bawang putih jahe. Nah, selanjutnya ini kita akan masak, kita tutup.
Kita akan masak kurang lebih 5 menit ya teman-teman dengan api sedang. Nah, ini setelah 5 menit kita masak dengan api sedang, bisa dilihat ya, kaldunya udah keluar. Kemudian di sini kita menambahkan lada bubuk sekitar kurang lebih setengah sendok teh. Nah, barulah setelah itu kita aduk. Nah, ini untuk bagian bawahnya udah kering, udah lumayan matang bagian bawahnya, tinggal kita aduk-aduk kembali. Selanjutnya di sini saya tambahkan air kurang lebih sebanyak 80 ml ya, kita aduk kembali. Nah, saya tambahkan lagi sedikit. Oke, ini kita tinggal proses benar-benar pematangan dan pengempukan daging ayam ya teman-teman. Nah, ini kita tutup kembali. Ini nggak lama, kita masak cuman kurang lebih 3 menit aja ya dengan api sedang. Nah, ini setelah 3 menit ayamnya kita masak, kita buka. Ini aromanya Masya Allah udah harum banget, dan kuahnya juga udah mulai kering ya. Jadi ini ayamnya udah matang dan udah empuk banget teman-teman. Rasanya ini belum fix, kita boleh rasa. Kalau misalnya belum kuat rasanya, masih agak tawar, kita bisa tambahkan bumbu berikutnya. Nah, di sini saya tambahkan kembali kecap manis sebanyak kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian agar lebih enak, jadi saya tambahkan lagi saus teriyaki. Nah, teriyaki ini khusus untuk ayam ya. Saya tambahkan 3 sendok makan. Dan juga setelah itu, kalau ayamnya udah matang, barulah kita masukkan tadi pernak-perniknya atau toppingnya, mulai dari potongan bawang bombay, cabai merah besar, dan juga cabai hijau besar. Jadi kita memasukkan toppingnya ini, pastikan ketika ayamnya udah matang ya teman-teman. Agar apa? Agar nanti toppingnya ini kita masak tuh nggak terlalu layu. Nah, ini boleh kita tutup sebentar, kita masak 3 menit. Jadi ini adalah proses untuk penghilangan bau lango dari cabenya ya. Nah, ini kita masak 3 menit. Boleh kita buka ya tutupnya. Nah, ini untuk cabenya udah matang, kemudian untuk bawang bombaynya juga udah harum banget. Jadi cabenya tuh udah nggak bau lango lagi ya teman-teman. Nah, tapi dia tetap segar walaupun dia udah kita masak, karena tadi kita memasukkannya setelah ayamnya matang. Ini udah kering. Ini aromanya Masya Allah harum banget. Kita boleh matikan dulu api kompornya. Kemudian ini tinggal kita salin ke dalam piring sajian ya teman-teman. Nah, ini dia hasil resep kita hari ini. Aromanya Masya Allah harum banget, dan untuk rasa jangan ditanya, ini jauh lebih enak daripada ayam goreng, karena kita menggunakan aneka bumbu yang dijamin rasanya pasti lezat. Ini dimakan pakai nasi hangat udah Masya Allah enak banget, kita nggak perlu lauk lain lagi. Ini tuh percampuran antara masakan resto dengan masakan rumahan. Buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain ya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Bahan utama kita hari ini adalah dada ayam. Saya menggunakan 2 belah. Ini kalau kita timbang kurang lebih 500 gram ya teman-teman. Kemudian kita potong-potong sesuai selera. Saya sengaja memotongnya agak besar. Kemudian kita masukkan ke dalam mangkok atau ke dalam wadah. Nah, selanjutnya saya menggunakan 1 butir telur ayam. Saya gunakan putih dan juga kuningnya ya. Kemudian agar lebih gurih saya tambahkan kaldu ayam. Di sini saya pakai Masako sekitar setengah bungkus. Tapi kalau kamu nggak biasa menggunakan produk-produk seperti Masako, Reiko atau sejenisnya, nggak apa-apa ya. Sesuaikan dengan biasa kamu gunakan di rumah. Mau pakai kaldu alami juga boleh. Nah, kemudian ini kita satukan antara ayam, telur dan juga kaldunya. Oke, jika udah menyatu seperti ini, kita diamkan dulu kurang lebih 5 menit. Kemudian kita akan membuat bumbu halusnya ya. Nah, untuk bumbu halusnya saya menggunakan 5 buah cabai merah keriting. Ini boleh kita potong-potong agar lebih kecil. Kemudian saya gunakan 5-6 siung bawang putih, dan ini ada sekitar 10-13 siung bawang merah, 4 butir kemiri. Kemudian saya gunakan kunyit sekitar 2 cm dan juga jahe ya sekitar 3 cm. Dan ini serai, 1 batang serai saya ambil bagian putihnya. Nah, tidak lupa agar makin gurih saya tambahkan santan instan. Ini santan kelapa 1 bungkus sebagai pelumas pengganti air putih atau minyak untuk kita memblender. Oke, ini akan kita haluskan ya. Nah, sekarang kita akan mulai memasak atau menumis bumbunya. Saya gunakan sedikit minyak goreng. Kemudian kita masukkan tadi bumbu yang udah kita haluskan. Nah, ini boleh kita tambahkan sedikit air untuk mengambil semua bumbunya ya, karena sayang kalau masih ada di bagian blendernya. Kemudian ini kita tumis sebentar. Nah, tidak lupa ini kan masih tawar ya, jadi belum ada rasa apa-apa. Kita tambahkan kaldu
jamur merang. Kalau misalnya teman-teman mau menggantinya dengan masako, reiko atau penyedap rasa yang biasa digunakan di rumah juga nggak masalah. Ini saya gunakan sebanyak 3 bungkus kaldu jamurnya, karena ini satu bungkusnya cuma 3 gram, jadi sedikit banget. Jadi perbandingannya 3 bungkus kaldu jamur ini sebanding dengan 1 bungkus masako atau reiko. Nah, ini kita tumis. Jika udah kering seperti ini, kita matikan api kompornya. Kemudian boleh kita dinginkan sebentar ya bumbunya. Nah, ini tadi ayam yang sudah kita balur dengan telur dan juga kaldu ayam. Langsung aja kita masukkan bumbu halus yang udah kita tumis. Jadi fungsi menumis bumbu halus itu agar nanti aromanya harum ya. Kemudian boleh kita gaulkan antara bumbu, kemudian ayam, telur, dan juga tadi kaldu ya. Nah, ini kita balurkan secara merata sampai semua bagian atau potongan ayam terkena dengan bumbu. Oke, ini udah selesai. Kita diamkan dulu sekitar 10 menit. Sekarang kita akan membuat bumbu kasarnya. Saya menggunakan 2 buah tomat merah. Jadi ini tomatnya tuh rasanya masam dan juga segar ya teman-teman. Ini boleh kita potong-potong tipis seperti ini. Sebenarnya bebas aja untuk bentuknya, tapi kalau kita potong seperti ini nanti dia akan lebih kelihatan ya. Oke, kemudian tidak lupa saya juga menggunakan tomat yang hijau. Ini dia nggak terlalu asam, tapi aromanya sangat harum ketika kita gunakan untuk bumbu masakan. Sama kita potong juga tipis-tipis. Kemudian di sini saya menggunakan jahe sekitar setengah ibu jari. Nah, ini kita potong-potong tipis juga untuk jahenya. Kemudian saya juga menggunakan serai, 3 batang serai. Nah, tapi ini kita cuman ambil yang bagian putihnya aja ya teman-teman. Kita potong tipis-tipis seperti ini. Kemudian karena dia masih agak besar ya bulatnya, boleh kita cincang agar dia lebih kecil ya teksturnya. Kemudian agar makin mantap, saya tambahkan cabai rawit yang hijau dan juga yang merah masing-masing 15 buah ya teman-teman. Jadi nanti masakan yang kita masak ini dia nggak pedas kecuali kalau kita memakan cabainya. Nah, kemudian kita masih ada bumbu tambahan. Di sini saya sediakan daun salam. Nah, ini pastikan daun salam yang kita gunakan adalah ukurannya besar-besar karena nanti dia sebagai pelapis atau pembungkus ya. Kemudian tidak lupa juga saya gunakan ini daun kemangi. Jadi ini enak dan harum banget. Semakin banyak daun kemangi yang kita gunakan, maka dia akan semakin enak ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan sekitar 50 gram daun kemangi. Kita buang batangnya, kita ambil daunnya aja semuanya. Oke, semua untuk bumbu kasar, bumbu halusnya udah selesai. Kita akan langsung untuk membungkusnya ya. Tonton videonya sampai habis. Nah, ini saya menggunakan daun pisang. Kita menggunakan 2 lapis, yang lapisan bawah lebih besar, kemudian lapisan atas lebih kecil. Kemudian kita susun rapi daun salamnya sebanyak 3 lembar. Kemudian kita taburi dengan daun kemangi di atasnya. Barulah setelah itu kita susun tadi potongan-potongan tomat mulai dari yang merah, kemudian kita juga susun yang tomat hijau. Kemudian saya taburkan potongan serai. Dan juga tidak lupa jahe ya teman-teman. Nah, ini sedikit aja jahenya, 3-4 potongan aja. Nah, ini juga saya taburi dengan cabai hijau, cabai rawit hijau dan juga cabai rawit yang merah ya. Nah, ini tadi ayam yang udah kita balur dengan bumbu halus dan juga telur. Langsung kita simpan di bagian atasnya. Nah, boleh kita gunakan 1,5 sendok. Kemudian kita tabur lagi daun kemangi di atasnya. Nah, barulah setelah itu kita tutup ya teman-teman, kita gulung. Nah, ini untuk menutupnya saya gunakan tusukan gigi boleh yang masih bersih atau tusukan sate. Nah, bentuknya seperti ini ya, jadi dia seperti bantal. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan semuanya ya. Kita akan hitung nanti dari 500 gram daging ayam, itu kita bisa mendapatkan berapa bungkus pepesan ayam yang enak ini. Nah, ini udah selesai, kita langsung susun aja ke dalam wadah. Jadi teman-teman, dapatnya ini lumayan banyak ya. Kita mendapatkan 5 bungkusan besar. Nah, ini semuanya. Sekarang kita akan lanjut untuk memasaknya. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, di sini saya menggunakan panci kukusan. Ini udah saya panaskan sebelumnya. Langsung aja kita susun tadi 5 bungkus pepesan ayam. Kemudian kita tutup. Ini boleh kita kukus kurang lebih 30-40 menit ya teman-teman. Nah, ini setelah 30-40 menit kita kukus dengan api yang lumayan besar. Kemudian jangan lupa tampungan airnya juga harus cukup. Nah, ini udah matang. Bagian atasnya boleh kita angkat ya. Untuk bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya teman-teman bisa lihat, jadi daunnya masih ada yang hijau segar, berarti kita harus lanjut mengukusnya lagi, jadi sampai daunnya itu benar-benar berubah menjadi pucat seperti ini ya. Nah, ini saya akan kukus lagi, kemudian kita akan lanjut ke 3 bungkus yang udah matang tadi. Nah, di sini saya akan membakarnya. Jadi ini aromanya makin harum ya. Jadi selain dipepes atau dikukus, kita juga
membakarnya. Nah, ini jadi nanti aromanya harum banget. Boleh menggunakan pembakaran seperti ini ya, jadi simple banget. Juga bisa menggunakan teflon untuk membakarnya. Nah, ini sebentar aja, nggak perlu lama sampai daunnya kering. Nah, jika udah seperti ini, udah boleh kita angkat ya teman-teman. Ini aromanya harum banget. Nanti kita akan lihat bagian isi dalamnya ya. Jadi di sini ada dua jenis, ada yang dibakar, ada yang cuman dikukus doang. Nah, ini kita akan buka yang udah dibakar. Jadi nanti kita lihat teksturnya. Nah, untuk harumnya ini sama-sama harum ya, cuman kalau dibakar dia aromanya jadi lebih beda. Aromanya makin harum saat kita bakar. Nah, ini jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dia lebih kering tapi aromanya lebih harum. Kemudian untuk yang dikukus, nah dia jadi terlihat lebih basah ya. Tapi untuk rasa ini dijamin dua-duanya enak. Nah, saya akan rasa dulu yang untuk dibakar. Ini tekstur dagingnya lebih kering tapi aromanya lebih harum, dan ini dijamin enak banget teman-teman. Sama untuk yang dikukus doang juga ini enak banget dan harum. Jangan lupa cobain di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini saya punya dada ayam. Ini 3 belah dada ayam ya yang saya beli. Ini kurang lebih kalau kita timbang sebanyak 500 gram ya teman-teman. Kemudian dada ayam ini akan kita potong-potong dadu tapi tipis. Jadi agar nanti ketika dimasak dia jadi cepat matang ya teman-teman, dan dia jadi lebih crispy. Dan di sini untuk kulit ayamnya nggak kita pakai, jadi murni kita cuma pakai bagian isi atau dagingnya aja. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita akan simpan dulu ke dalam mangkok besar. Nah, ini jadi potongan dadunya tapi besar-besar ya. Kemudian di sini kita gunakan 1 butir telur ayam, tapi di sini kita nggak pakai semuanya. Jadi cukup saya menggunakan bagian putihnya aja ya. Nah, ini caranya gampang banget, tinggal kita buka aja sedikit kulitnya, kemudian bagian putihnya kita ambil dan bagian kuningnya tetap kita tahan di dalam cangkangnya. Oke, ini udah selesai. Kemudian di sini tidak lupa saya tambahkan kaldu ayam. Boleh pakai masako atau reiko, atau boleh juga pakai kaldu yang lain ya. Saya gunakan setengah bungkus aja atau sekitar setengah sendok makan. Nah, ini kita gaulkan secara merata untuk bumbunya serta putih telur. Kemudian di sini tidak lupa kita taburi dengan tepung serbaguna. Boleh pakai merek apa aja, bisa pakai Sajiku, Mama Suka, Kobe atau merek lainnya ya. Nah, ini kita gaulkan dulu. Jadi daging ayamnya ini tadi basah ya, baru kita balurkan dengan tepung. Nah, ini kalau kurang seperti ini kita tambahkan lagi. Jadi untuk 500 gram daging ayam filet kita bisa gunakan sekitar 1 bungkus besar untuk yang tepung Sajiku atau tepung serbaguna. Nah, ini kita gaulkan secara merata. Kalau misalnya dia udah mulai terbalur seperti ini, nah ini udah cukup. Langsung aja kita akan memasaknya ya teman-teman. Saya gunakan minyak goreng. Kita boleh gunakan teflon atau kuali atau wajan. Di sini untuk minyak gorengnya kita gunakan lebih banyak ya. Nah, ini minyaknya udah panas. Langsung kita masukkan tadi dada ayam filet yang udah kita balur dengan tepung. Nah, ini jadi kita membalurnya itu sampai benar-benar menjadi kering dan terbalur secara merata dengan tepung yang kita gunakan. Nah, ini kita gunakan api yang sedang, nggak usah terlalu besar, juga jangan terlalu kecil agar nanti dagingnya ini teksturnya matang sempurna dan bagian luarnya itu tetap crispy. Nah, ini jangan lupa harus terus kita bolak-balik agar nanti warnanya itu benar-benar merata ya, kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Nah, jika udah seperti ini udah matang, boleh kita angkat. Kemudian kita akan siapkan bumbu. Pertama-tama di sini saya menggunakan 5 siung bawang putih ukuran sedang. Nah, ini bawang putihnya kita geprek. Jadi boleh gunakan pisau, boleh juga gunakan ulekan. Nah, ini setelah kita geprek, langsung aja kita cincang ya teman-teman. Jadi kita akan membuat dia seperti nanti cincangan untuk membuat minyak bawang. Nah, udah selesai. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan cabai hijau besar. Ini bijinya udah saya buang, ada sekitar 3 buah. Kemudian di sini saya juga gunakan 2 buah cabai merah besar, sama bijinya juga udah saya buang.
Nah, kemudian di sini kita akan memotongnya. Nah, untuk jenis potongan atau bentuknya di sini kita akan memotongnya dadu ya teman-teman, seperti tadi ayam. Jadi kita potong-potong kotak-kotak atau dadu. Sebenarnya ini bebas aja ya memotong seperti apa sesuai selera, tapi kalau misalnya mau lebih bagus kita potong seperti ini sesuai dengan potongan ayam yang kita gunakan tadi. Oke, ini saya selesaikan dulu. Sama untuk cabai merahnya juga kita potong-potong dadu atau segi 4. Nah, ini udah selesai. Kemudian di sini saya juga gunakan jahe sekitar setengah ibu jari. Nah, ini untuk jahenya nggak kita potong, tapi juga sama kita geprek aja seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan laos atau lengkuas sedikit juga. Nah, ini kita geprek juga ya. Kalau bisa gunakan laos yang muda, jadi dia lembut, mudah untuk kita geprek. Oke, untuk topping dan bumbunya udah selesai. Sekarang kita akan lanjut memasak. Saya gunakan minyak goreng, nggak usah terlalu banyak. Nah, ini kita biarkan dulu sampai minyak gorengnya panas. Oke, ini udah mulai panas minyaknya. Langsung kita masukkan tadi cincangan bawang putih. Apinya kita kecilin ya, nggak usah terlalu besar agar cincangan bawang putihnya ini nggak cepat hangus. Nah, ini jika udah warna kekuningan seperti ini, barulah kita masukkan tadi jahe dan juga laos yang udah kita geprek. Kemudian tidak lupa saya tambahkan 3 lembar daun salam. Nah, ini kita tumis dulu sampai bawang putihnya berwarna coklat keemasan ya. Oke, selanjutnya kita masukkan tadi potongan cabai hijau besar dan cabai merah besar. Kita tumis lagi sebentar. Nah, ini udah harum banget. Aroma bawangnya udah naik, tapi kita lanjut dulu tumis sebentar sampai cabenya ini agak layu ya, jadi nangau. Nah, ini cabenya udah mulai kelihatan layu. Barulah setelah itu kita akan menambahkan air putih. Nah, ini kita tambahkan sekitar 100 ml. Atau kalau misalnya nggak mau terlalu banyak, cukup tambahkan 50-70 ml aja. Nah, jika udah merata seperti ini airnya, selanjutnya di sini saya tambahkan saus tomat. Nah, ini kurang lebih sebanyak 4-5 sendok makan. Untuk mereknya bebas aja. Selain saus tomat, saya juga menambahkan saus cabai ya teman-teman. Nah, untuk saus cabainya lebih sedikit agar dia nggak terlalu pedas karena nanti anak-anak akan ikutan makan. Oke, selanjutnya ini kita aduk dulu. Apinya kita nggak usah terlalu besar. Jadi kita campurkan rata dulu antara saus dan juga bawang serta cabai dan juga tadi airnya. Nah, ini kalau udah tercampur merata seperti ini, tidak lupa kita akan menambahkan penyedap rasa. Boleh gunakan kaldu ayam sebanyak setengah sendok makan, boleh merek Masako, Reiko, atau bisa juga gunakan garam serta micin, jadi bebas sesuai selera yang biasa teman-teman gunakan di rumah. Nah, ini kita aduk rata. Nah, ini selain rasanya gurih, pedas dan sedikit asam, saya juga menambahkan gula, jadi nanti rasanya ada sedikit manis, jadi ini rasanya enak banget. Jadi pedas asam manis ya teman-teman. Nah, ini kita aduk rata lagi sampai semua bumbunya tercampur rata. Nah, dan dia udah mulai mendidih ya. Ini udah mulai mengental kembali. Kalau misalnya teman-teman mau lebih encer bisa tambahkan lagi air. Nah, ini saya akan rasa. Ini udah pas. Kemudian kita langsung masukkan tadi filetan dada ayam yang udah kita goreng crispy dengan tepung bumbu. Nah, ini tinggal kita gaulkan secara merata. Ini enak banget teman-teman, dijamin anak-anak pasti doyan. Apalagi ini rasanya nggak terlalu pedas. Dimakan pakai nasi putih aja ini masya Allah udah enak banget. Nah, ini kalau misalnya udah merata, tinggal kita matikan api kompornya, kemudian kita salin ke dalam piring sajian. Dan jangan lupa ditaburi daun bawang, ini enak banget, jangan lupa coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.